قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam hari ini kita ngaji kembali surat Yasin, masih ayat 12. Tema kita ada 3 nanti Yasin 12 itu. Yang pertama syafaat, yang kedua menolong orang, yang ketiga sedekah. Yang pertama apa tadi? Syafaat. Yang kedua menolong orang. Yang ketiga sedekah. Iki jamaah wis siap-siap nandur paling iki kok. Apa sudah hujan? Hah? Pun hujan dereng? Tak kira sudah. Sebentar lagi insyaallah. Ini wis kelihatan sumuk kok insyaallah. Sebentar lagi, makanya banyak-banyak doa terus. Paling kalau wis mangkat hujan, paling jamaahnya sibuk meneh. Sibuk neng alas. Kecuali tiang selah ora duwe alas. Baik, lanjut di pembahasan yang ke-8, 9, 10. Baca dulu surat Yasin ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz. Baik, kita masih bahas amalan mutaaddi. Apa kesimpulannya amalan mutaaddi kemarin? Amalan yang bermanfaat untuk orang lain. Lawannya amalan apa? Qasir, amalan yang manfaatnya untuk diri sendiri. Sekarang nomor 8 tentang syafaat, dibaca. Memberi syafaat dan menolong orang yang dizalimi. Bisa saja seseorang menjadi perantara untuk muslim lainnya dalam memperoleh manfaat atau terselamatkan dari mudarat. Inilah memberi manfaat pada muslim dengan kedudukan. Nah, ini memberi manfaat pada muslim dengan kedudukan. Misalnya siapa yang dua kedudukan ya? Pak Lurah. Iya dong? Pak Lurah kan punya jabatan. Pak RT? Nah, ya wes Pak RT. Yang lebih dekat dengan Pak Lurah, Pak RT apa jenengan? Pak RT. Oh, Pak Duku dulu. Ya wes Pak Duku. Jenengan ingin minta bantuan sama Pak Lurah. Kalau minta langsung, emangnya jenengan siapa? Kan nggak dekat dengan Pak Lurah.
Maka ada di situ bawahannya yaitu Pak Duku. Wah, lewat Pak Duku jadi perantara. Pak Dukunya beri syafaat. Ya, Pak Dukunya beri syafaat, perantara untuk ke Pak Lurah. Jadi Pak Dukun ini perantara dari kita menuju Pak Lurah tadi. Apa jenenge basa Jawa ini mana ora iki? Perantara kayak gini loh. Jadi saya mau minta tolong pada seorang saya nggak kenal langsung. Hah? Lantaran. Ini kayak perantara kayak tadi yang saya sebut. Nah, seperti itu. Jadi ini yang bawa kita langsung ke tujuan. Karena kedekatan dia, alhamdulillah terpenuhi. Nah, itu tadi yang jadi perantara ini. Inilah orang yang beri syafaat. Kalau dia nolong yang baik, ya berarti syafaatnya baik. Kalau dia jadi perantara buruk, berarti syafaatnya juga buruk. Nah, ini kalau syafaat di dunia seperti itu. Maka ada orang yang punya kedudukan bisa manfaatkan. Ada orang yang punya kedudukan sekali lagi bisa manfaatkan tadi kedudukannya untuk jadi lantaran orang lain dapat bantuan. Coba kita baca hadisnya. Dari Abu Musa beliau berkata, pernah suatu ketika Nabi SAW didatangi seseorang peminta-minta, atau sepertinya ia berkata ditemui bukan didatangi seorang peminta-minta atau orang yang mempunyai keperluan, maka beliau bersabda, Ishfa'u falyu'jaru wa yaqdi Allahu ala lisani rasulihi ma syaa. Berilah syafaat atau pertolongan, niscaya kalian diberi ganjaran, dan Allah memutuskan melalui lisan Rasulnya apa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat, berilah syafaat perantara tadi untuk dapat pertolongan. Berilah syafaat. Kalau ada yang minta kamu jadi lantaran tadi, maka beri syafaat untuk orang itu. Bantu dia, tolong dia. Niscaya kalian diberi ganjaran. Yang tadi jadi perantara walaupun gak kasih bantuan, namun dia jadi sebabnya, itu juga dapat ganjaran. Dan Allah memutuskan melalui lisan Rasulnya apa yang dikehendaki oleh Allah. Sekarang kita lihat perkataan Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menerangkan hadis ini berisi anjuran untuk memberikan syafaat kepada orang yang memiliki hajat. Bisa jadi syafaat atau perantaraan itu pada sultan atau penguasa, pada wali dan semacamnya, atau kepada seseorang. Maksud syafaat itu bisa jadi meminta kepada penguasa untuk menahan orang yang berbuat zalim, atau menghapus hukuman orang yang dihukum, memberi kemudahan kepada orang yang sedang butuh bantuan atau semacamnya. Namun syafaat dalam hukuman had dihukumi haram. Syafaat dalam melakukan kebatilan sama juga dengan syafaat ketika membatalkan kebenaran dan semacam itu dihukumi haram. Taib. Berarti ada dua macam syafaat dari keterangan Imam Nawawi. Yang pertama syafaat yang baik. Yang kedua syafaat yang jelek. Kalau syafaat yang baik berarti dukung kebaikan. Jadi lantaran tadi untuk yang baik berarti dukung kebaikan. Ini ada orang ini yang salah hukum, padahal dia itu nggak salah, namun dihukumi nggak benar. Nah, ada yang kasih syafaat ke dia. Pak Hakim, ya ini lewat syafaat saya ini, dia sebenarnya ini orang baik. Tadi yang bukti-bukti yang ada itu nggak benar. Bukti yang asli seperti ini. Nah, ini jadi perantara orang lain itu selamat dari hukuman tadi. Karena dia memang tidak salah, maka ini dapat syafaat yang baik. Ada juga pada penguasa, datangnya penguasa, dia bicara baik-baik. Nah, ini juga syafaat yang baik untuk nolong orang. Namun ada yang kedua syafaat yang jelek. Tadi contohnya kata Imam Nawawi, hukuman had. Ada yang sudah dapat eksekusi zina,
dari pengadilan sudah diputuskan, namun ada orang luar datang untuk komentar lagi, Pak Hakim, ini nih apa ini? Motor. Tak kira hujan tadi. Dulu kan pernah kita ngaji hujan-hujan ya, tak? Nah, takut hujan di tengah-tengah tadi. Iya. Dulu pas lagi mukaddimah langsung hujan, belum ada atap lagi, ya teles sudah. Basah ya basah. Tadi saya sudah khawatir tuh, jangan hujan datang terus langsung gitu ya. Ada yang jelek, yaitu hukuman had. Ini karena ada orang dekat, hukuman had ini jadi hilang. Hukuman had contohnya rajam, cambuk. Rajam ini untuk yang selingkuh, sudah bersuami atau beristri. Hukumannya rajam sampai mati, sampai tewas. Namun kalau dia itu belum menikah, hukuman cambuk. Hukuman cambuknya berapa kali? 100 kali. Ini dikenakan untuk dia. Nah, ada yang datang ingin bebaskan hukuman tadi. Orang ini salah. Namun karena dia punya kedudukan, istilahnya kita apa ya? Nepotisme ya. Iya tak? Nah, KKN tadi ya. Akhirnya karena ada unsur KKN, ini orang dekat, bebaslah hukuman tadi. Misalnya untuk koruptor gara-gara KKN, punya hubungan dekat, bebas hukumannya. Itu namanya syafaat yang jelek. Ada nggak di negeri kita? Banyak. Sagon iya tuh Pak itu. Jadi ada syafaat yang baik, ada syafaat yang jelek. Berarti kalau dia dukung untuk yang baik tadi, berarti syafaat yang baik dapat pahala nggak? Dapat. Kalau untuk syafaat yang jelek, karena dukung untuk yang jelek, ya jelas dapat dosa. Dia gunakan kedudukannya tapi untuk nolong kejelekan tadi dapat dosa. Terus itu sudah ya, amalan yang keberapa tadi? 8. Sekarang ke-9. Membantu hajat kaum muslimin, memberi mereka pertolongan ketika tertimpa musibah. Baca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslimi, la yadlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajatihi akhihi kana Allahu fi hajatihi." Wa man farraja 'an muslimin kurbatan farrajallahu 'anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamati wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamati. Muslim yang satu dan muslim lainnya itu bersaudara, maka hendaklah tidak menzalimi. Jangan biarkan saudaramu yang menzalimi dan dizalimi. Siapa yang selalu menolong saudaranya dalam hajatnya, maka Allah juga akan menolong hajatnya pula. Siapa yang menghilangkan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya dari berbagai kesulitan yang dihadapi pada hari kiamat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Coba lihat yang pertama, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Apa konsekuensi saudara? Saling ingatkan, tidak saling jatuhkan, tidak saling memfitnah, tidak saling rasani, tidak saling zalimi. Itu konsekuensi dari apa? Saudara. Saling dukung. Jika ada yang butuh bantuan, dia dukung. Jika nanti ada yang punya masalah, dia selesaikan masalahnya. Jika saudaranya butuh bantuan, misalnya bangun masjid, dukung, bantu bangun masjid. Ada saudaranya tertimpa musibah, dia juga dukung, bantu agar terselamatkan dari musibah. Apalagi saat ini di negeri kita itu, ya Allah, musibah di mana-mana. Betul nggak? Di Sumatera, apa Sumatera?
Kabut. Di Jawa apa? Kering, belum hujan-hujan turun. Kalimantan? Kabut asap. Kabut asap. Sulawesi? Ambon ini Pak, Sulawesi kan Ambon beda ya. Masih cakapan Ambon ya gue. Ambon tuh gempa, Sulawesi enggak ya? Papua? Kerusuhan. Kira-kira itu gara-gara apa ya kok musibah terus Indonesia kuwi lho. Ya, itu gara-gara apa ya itu? Apa jenengan mau salahkan karena mau presiden mau naik gitu atau mau apa? Nggak ada sangkut pautnya. Karena apa? Kurang bersyukur, banyak dosa, banyak maksiat, sholatnya ya juga nggak tertib, masjidnya ya masih kosong, iya tak? Nah, kui tenan berarti. Syirik masih laris manis. Tambah tidak mau ngaji. Syiriknya laris manis nggak? Laris manis. Dianggap sebagai apa? Budaya apa? Budaya apa? Hah? Sebagai budaya. Wong ngaji ora didukung, kalau wong syirik yo didukung, jalannya bagus-bagus. Kalau mau ngaji yo bangun jalanmu dhewe. Kalau wong syirik, wah fasilitasnya Masya Allah, jalannya hot mix. Kita jalannya blok-blokan, hancur-hancuran, jalannya bolak-balik kayak gitu terus. Ya ora apa-apa, ora masalah. Namun kan harusnya yang ngaji didukung ya toh. Coba sekali-sekali di APBN gitu masuk itu perbaikan jalan untuk wong ngaji. Masya Allah itu. Masuk APBN gitu ya toh. Wah itu luar biasa. Karena maksiat terlalu banyak, maka musibah jadi di mana? Mana ma'asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah itu menimpa kalian melainkan dosa yang diperbuat tangan kalian sendiri. Dosa yang diperbuat tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memberikan maaf dengan pemaafan yang banyak. Ini urusan besar ini negara ini. Sama urusan dalam rumah juga kayak gitu. Kalau ada masalah-masalah biasanya itu lantaran dosa, lantaran maksiat. Bisa jadi nanti ada dalam rumah itu istrinya yang selingkuh. Ada lah? Ada yang suaminya selingkuh. Wah, ada yang suaminya kabur nggak balik-balik. Merantau rabi meneh. Istrinya terlantar. Ora dinafkahi. Ada nggak? Ada. Terus ibu-ibu sikapnya pripun, Bu? Sabar. Sabarnya sampai kapan? Engguh ya Allah, Ustaz, berat. Ya kepiye meneh? Bisa jadi karena masalah-masalah ekonomi dalam rumah. Apa masalah ekonominya? Apa masalah ekonominya? Enggak punya uang, plus banyak utang. Bisa jadi juga gara-gara dosa dalam rumah, anak jadi anak nakal. Bantah orang tua, suaranya keras di hadapan orang tua, pembangkang. Ada anak yang layaknya bos di dalam rumah, bentak-bentak orang tuanya. Ada atau tidak? Apalagi anak-anak milenial 2019 mau masuk 2020, lebih lagi luar biasanya. Apalagi kalau sudah ngerti HP dan medsos.
Maka dosa di mana-mana akhirnya dalam rumah ya juga hancur. Juga lebih luas lagi negara juga sama. Bu, jadi kalau ada sial, ada musibah itu jangan salahkan presiden. Ada masalah apa-apa ya jangan salahkan Pak Jokowi. Harusnya masing-masing rakyat itu perbaiki diri. Orang komentar terus. Rakyat itu geriso komentar. Coba kalau dia jadi presiden, coba dia jadi apa? Mau ngomong apa? Apa iso bisa ngatur rakyat kayak begini? Hah? Bisa ngatur rakyat Indonesia kalau jenengan jadi presiden? Saya kasih contoh dulu itu. Ali bin Abi Thalib itu pernah diprotes oleh rakyatnya. Mau didemo oleh rakyatnya. Ali, kami ini hidup di zamanmu ini serba susah. Dulu ketika kami di zamannya Rasul dan Abu Bakar dan Umar itu nggak pernah kayak gini. Ini ketika kamu jadi pemimpin kami ini, jadi khalifah itu kami jadi sengsara seperti ini. Coba lihat di zamannya Abu Bakar Umar itu, Masya Allah tentram itu kami. Kemudian Ali jawab, dulu di masanya Rasul, di masanya Abu Bakar, di masanya Umar, yang jadi rakyat itu Abu Bakar, Umar, Ali. Wong soleh Pak? Iya dong? Wong soleh. Ali balas, sekarang saya jadi pemimpin yang jadi rakyat itu. Ya kamu. Oh, rakyatnya ngeyel kayak gini ya gimana pemimpinnya mau bisa ngatur kayak gitu, coba lihat. Dia dapati rakyatnya kayak gimana? Iya kan? Jadi apa-apa jangan salahkan pemimpin. Harusnya rakyat itu banyak koreksi diri. Dan para ulama seringkali itu katakan di antara musibah juga kita dapat pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim. Itu musibah. Terus solusinya gimana? Solusinya gimana? Sabar. Sama seleran. Kowe seleran Pak. Mas suruh ganti-ganti apa? Salah suruh rakyatnya diam aja. Wes. Rasa komentar gue gampang main. Kalau mau gampang zaman ini, nggak usah baca berita. Tentrem nggak? Nggak usah dengar berita. Ini apa nih? Sudah nggak usah didengar aja. Anggap saja angin lalu. Wah Ustaz, saya punya televisi di rumah. TV-nya ditol wes gampang. Rasa delok TV. Apa masang parabola kok ganti TV-TV Islam, wonten Roja TV, Wisol macam-macam gitu loh. Ini TV guru aurat-aurat wae ning TV. Berita-berita bikin panas terus. Nggak pernah menyelesaikan solusi jenengan apa coba? Nonton TV ada selesainya untuk utang kita ada? Nggak ada. Utang ora lunas-lunas delok TV terus. Cuma tambah panas lagi politik lagi. Panas lagi mau demo-demo sana sini. Panas lah, tambah panas. Ngiwangi demo malah. Tentram kayak gitu sudah nggak usah nonton gampang. Ah ini apa? Oh sudah saya cuek aja, selesai. Ya toh, mending jenengan itu ngurus pakan, ngurus sapi, negal, wis tentrem banget kuwi, Pak. Betul nggak Ibu-ibu? Pada mikir-mikir atas ngapain? Bukan urusanmu, bukan urusan lu, pokoknya. Sudah ada yang ngurus, rabobet pokoknya pikirannya. Saiki pokoknya mikir ngaji, wae ngaji. Terus ini tadi urusan sapimu itu loh, apa? Sama nyumbang nanti ini saya wis arep nyumbang juga toh. Masih terus masuk safar meneh, nyumbang meneh, giliran nyaur terus nyaur lagi. Kalau mau nggak usah mikir-mikir kayak gitu, aman. Tadi makanya saya bilang tadi, ada pemimpin yang tidak adil, ada pemimpin yang zalim, itu juga musibah. Rakyatnya yang salah, punya banyak dosa. Makanya dapat pemimpin kayak gitu. Jadi solusinya itu bukan lengserkan pemimpinnya, bukan demo, bukan memberontak, bukan. Lengserkan rakyatnya, itu rakyatnya yang ngeyel, makanya rakyatnya dikon ngaji biar beres gitu. Gila ganti-ganti yang atas, saya suruh ganti kamu malahan itu. Jadi rakyat itu saya suruh ganti, rakyatnya mbok diganti wae rakyatnya.
Sudah. Itu tadi ya. Muslim dan muslim itu saudara. Terus ini Rasul katakan apa tadi, coba lihat. La yazlimuhu, tidak boleh saling menzolimi. Apa bentuk penzoliman apa kira-kira? Apa bentuk zolimi saudara kita apa? Menjelek-jelekan, rasani. Ada yang kaitannya dengan harta enggak? Nipu, melakukan pemerasan, apalagi ngutangi riba, pinjam nggak kembalikan. Wah ini banyak ini pinjam nggak kembalikan. Gur ngertine nyileh. Ya, ada 100.000 lali. Ya. Padahal 100.000-nya di mana-mana. Ngutang. Ora baleke ya zolim. Terus apa lagi? Nyolong. Zolimi tak? Zolimi. Selingkuhi istri orang. Zolimi enggak? Wah zolimi. Parah itu. Terus wala yuslimuhu, jangan biarkan. Ada di sini maksudnya la yuslimu, jangan biarkan dia. Maksudnya kalau ada orang yang menzolimi dan dizolimi, jangan dibiarkan. Yang menzolimi kita ingatkan, yang dizolimi ditolong. Yang menzolimi diingatkan, yang dizolimi ditolong. Terus siapa yang selalu menolong saudaranya? Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Siapa yang senantiasa menolong saudaranya, dia tolong saudaranya terus, maka Allah itu akan terus menolong dia. Contoh, tetangganya susah ditolong. Nanti kalau kita susah, Allah nolong kita lagi. Tetangga kita sulit untuk nyaur utang. Dia pas utang pada kita, Pak, saya lunasi utangmu. Kita nolong orang berarti tahu. Suatu saat kita punya masalah, Allah akan nolong kita lagi. Kita bantu orang yang kita tidak kenal. Ya, kita bantu orang yang kita tidak kenal. Kita punya masalah apa, kebutuhan apa, punya harapan apa, Allah akan mudahkan lagi. Maka kaidahnya ingat ji, siapa yang nolong orang lain, maka Allah akan nolong dia juga suatu waktu. Berarti kunci pertolongan Allah, Allah itu datang bagaimana? Banyak nolong orang. Biasanya kalau orang itu banyak bantu orang itu urusannya itu mudah saja terus. Anaknya pingin sekolah, kesampaian aja kalau dia nolong orang. Ya, ada anaknya pingin kuliah tinggi-tinggi kemana gitu. Mungkin sana masuk sulit, namun karena dia rajin nolong orang, alhamdulillah bisa saja dimudahkan. Oh banyak sekali kayak begitu. Cuma karena nolong orang. Itu bukan betul lagi, kenyataan. Terus sekarang lihat nomor 10. Nah, ini kalau 10 ini sama bentuk menolong dengan sodako. Ini bagus juga di sini. Sedekah dengan harta diberikan kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan untuk membuat pahala semakin besar. Nah, di sini lihat tentang sodako. Coba baca sodakohnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalullahu illa tayyiban fa innallaha yaqbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabali." Barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang senilai dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, sedangkan Allah tidaklah menerima kecuali yang thayyib atau yang baik, maka Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya seperti seorang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung. Nah, lihat, siapa yang bersedekah bi adli tamrotin dengan sesuatu yang senilai dengan sebutir kurma, bukan kurma, namun yang senilai dengan kurma, satu butir.
Berarti sedekah yang sedikit sekali. Namun ingat catatannya, dari usaha yang halal. Ingat ya, garis bawah itu halal. Berarti yang masalah itu kalau sedekahnya dari harta yang haram. Bapak ibu-ibu, sedekah dari harta yang haram tidak diterima. Ingat ya, sedekah dari harta yang haram itu tidak diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, tidaklah menerima kecuali yang thayyib. Yang baik-baik. Allah itu baik, cuma menerima dari yang baik. Yang haram tidak diterima sebagai sedekah. Sekali lagi ya, yang haram tidak diterima sebagai sedekah. Contoh apa yang haram coba? Dia tadi itu bekerja riba misalnya sedekah. Sedekahnya diterima enggak? Enggak. Dia cuma cuci harta aja itu. Bersihkan tadi harta yang kotor tadi. Itu bukan namanya sedekah. Main judi, dapat uang 1 miliar, terus sedekah. Bantu warga sak Gunung Kidul. Hitung sedekah enggak? Enggak. Mau dia tolong 1 miliar pun juga ora manfaat. Enggak dihitung sebagai sedekah karena Allah itu thayyib, cuma menerima dari yang thayyib saja. Sama seperti di sini disebutkan kurma, namun dengan catatan apa? Usaha yang halal. Berarti kalau kita punya harta haram tadi, gimana cara tobatnya? Ya jelas orang dibaleni meneh. Terus hartanya kalau sudah punya, sudah ada tadi gimana? Dikasihkan pembangunan jalan. Misalnya wujudnya mobil, didol terus duitnya untuk bangun jalan ya bisa. Atau nanti kasih kemana gitu? Kasih ke yayasan. Ini ada yang baru nyumbang mobil ke DS itu, ada satu itu harta masalah itu. Dikasih cuma-cuma. Arak nganggo apa piye? Itu harta masalah itu. Ini gue harta syubhat, Ustadz ini diambil aja. Ya sudah nanti kita pakai. Kalau ada yang kasih kendaraan, ada di sini ada motor, ada macam-macam dipakai untuk kepentingan umum. Di antaranya itu ada dipakai untuk ambulans. Namun ambulans masih kurang karena cuma menangani sak padukuan aja sudah nggak bisa lagi. Orang sakit terus. Iya. Ada yang sakit, ada yang butuh diantar berobat, ada yang ini baru belum satu desa itu sak padukuan dia, coba lihat. Nggak pernah istirahat itu mobil. Apalagi kalau mulai ini sak Gunung Kidul ora sanggup. Itu ada Peduli Muslim itu nanti bisa bantu-bantu. Iya intinya tambah mobil. Siapa mau nyumbang lagi? Kui. Iya, tinggal ngomong nyumbang aja gue. Kau nyumbang nggak? Ngomong Pak Jokowi kalau dine ora dine kepiye gue ngomong gue iki, Pak. Itu contohnya tadi ya. Jadi tidak boleh pakai pribadi. Harta haram tadi yang ada dia cuci. Disalurkan pokoknya, tidak untuk pakai pribadi, tidak untuk bangun masjid. Sekali lagi ya, harta haram tadi tidak boleh pakai pribadi. Contoh pakai pribadi, bayar pajak pakai uang haram nggak boleh. Bayar listrik pakai uang riba nggak boleh. Karena itu pribadi dia. Bayar air pakai uang riba tadi nggak boleh karena itu uang pribadi. Tuku gas sama. Ngilang itu kami mawon muter-muter wae. Sama, tidak boleh juga untuk bangun masjid. Masjid cuma untuk harta halal saja. Tidak boleh ada harta haram di situ karena ini rumah Allah mau dipakai untuk sholat. Terus lihat kalau sedekahnya itu dengan harta halal,
Awalnya itu kecil, jadi besar sampai seperti gunung. Nah sekarang ini ada faedah sodakoh yang saya dapat bagus sekali di sini. Lihat, ini hadisnya luar biasa nih. Ini faedahnya ini sodakoh itu bisa menyembuhkan penyakit. Coba dengar hadisnya dulu. Jangan bilang cuma betul aja. Baca. Manfaat sedekah diantaranya adalah dapat menjaga badan serta dapat menolak berbagai musibah dan penyakit. Nah itu garis bawah itu. Dapat menjaga apa? Badan dan menolak berbagai musibah dan penyakit. Musibah mudah-mudahan gak turun. Juga apa tadi? Penyakit itu enggak datang. Apalagi penyakit-penyakit yang berat. Disuruh banyak apa Bu? Sodako. Disuruh banyak apa Pak? Sodako. Saya di sini sebutkan. Coba lihat hadisnya. Dari Al-Aswad bin Yazid dari Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu maradakum bis sadaqati." Mintalah kesembuhan penyakitmu kepada Allah dengan bersedekah. Nah, mintalah kesembuhan penyakitmu kepada Allah dengan apa? Bersedekah. Solusinya gampang toh? Apa solusinya? Sedekah. Coba saya sini sebutkan satu kisah di sini. Ada seorang ulama hadis namanya Abu Abdillah Al-Hakim, penulis kitab Al-Mustadrak. Saya nggak sertakan di buletin karena nggak muat. Pernah mengalami penyakit cacar. Tahu cacar? Itu biasanya cepat loh lama itu. Lama sampai sebulan nggak? Enggak kan? Rata-rata nggak sampai tuh. Ini cacarnya ini dia alami sampai setahun. Coba penyakitnya itu dia alami itu sampai hampir setahun. Apa solusi dia? Abu Abdillah Al-Hakim ketika itu yang pertama dia minta doa dari orang-orang soleh. Setiap kali ketemu orang soleh, tolong doakan saya ya biar saya cepat sembuh. Ketemu orang soleh lagi, tolong doakan saya ya biar saya cepat sembuh. Yang kedua, dia memberi minum pada rumah-rumah orang yang butuh minum. Dia datangi, kasih minum. Datangi lagi rumah berikutnya, kasih minum lagi. Datangi rumah berikutnya lagi, kasih minum lagi. Datangi rumah berikutnya, kasih minum. Setelah dia lakukan seperti itu, setelah beberapa pekan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya. Wajahnya jadi kembali lagi seperti sedia kala. Gara-gara apa tadi? Sodako. Itu yang tadi Nabi katakan apa? Dawu bisodako, dawu mardokum bisodako. Sembuhkanlah penyakit kalian. Minta tolong kepada Allah dengan apa? Sodako. Jadi kalau punya masalah kayak gini nih selesainya ini. Penyakit apa saja, niatkan sodako tadi untuk menyembuhkan penyakit. Malah keluarkan sesuatu. Karena apa yang terjadi ketika seseorang itu kasih orang lagi uang lagi, sodako pada orang lain kan otomatis doakan dia kan. Otomatis doakan, ya Allah mudah-mudahan ini saudara saya yang lagi sakit sembuh ya Allah, angkat penyakitnya. Dia datang lagi ke rumah berikutnya kasih minum lagi. Padahal minum itu sodako yang paling afdol. Nabi SAW pernah ditanya tentang sodako yang paling afdol apa? Beliau jawab sakyul ma, beri minum air. Dia tadi milih Abu Abdillah Al-Hakim, milih apa sodakonya? Kasih minum air. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan kalau kasih minum air? Nanti kalau mau praktekkan di masjid, jenengan itu beli dispenser. Apa galon, ada tempat galonnya situ loh. Nah, terus setiap orang masuk minum dari galon ini. Ya, minum dari galon ini. Terus kalau habis diisi lagi. Sodakonya pakai apa ini? Air.
Maka mudah-mudahan dengan sodako ini dapat menghilangkan kita dari berbagai kesulitan dan juga dapat menghilangkan penyakit-penyakit yang berat. Itu contoh amalan mutaaddi. Sampai nomor berapa tadi? 10. Baik, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.